Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya semakin hari kita ini semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji kita diberikan kuasa untuk mengelola segala harta di muka bumi ini, burung di udara, dan semua hewan yang ada di muka bumi ini harusnya kita menjadi bagian yang bisa menikmatin semua berkat Tuhan. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang memiliki otoritas dan kuasa. Bahkan banyak orang Kristen yang hari ini masih banyak kekurangan, masih banyak hidup dalam kesusahan. Bapak Ibu, Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Tuhan berikan semua harta, kekayaan di muka bumi ini menjadi bagian milik kita. Kalau kita di dalam Kristus, kita berhak mewarisin berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham. Tapi saya sering kali temukan banyak orang Kristen menderita. Banyak orang Kristen gak tahu apa yang harus diperbuat. Mereka harus hutang. Mereka mengalami kemiskinan yang parah, kemelaratan, hidup susah, hidup dalam tekanan, dan lain sebagainya. Kemana semua janji Tuhan itu? Kemana janji Tuhan yang harusnya menjadi milik kita? Kok gak sampai ke tangan kita? Dan ternyata ada bagian yang harus kita kerjakan kalau Tuhan sudah berikan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, menyertain kita, mengurapin kita. Tentunya Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Tapi banyak orang malasnya luar biasa, enggan bekerja, sehingga mengalami kesusahan dan kekurangan. Bapak Ibu, engkau harus minta hikmat sama Tuhan, bekerja dengan hikmat, bekerja dengan pengertian, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu lakukan. Sehingga apa yang kamu kerjakan dan kamu lakukan itu menghasilkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kamu malas kerja, ini para laki-laki ini, para bapak-bapak, kamu mesti kerja keras. Kalau kamu nggak mau bekerja, kamu nggak cukupin kebutuhan keluargamu, nggak kebutuhan istrimu, kebutuhan anak-anakmu, kamu nggak cukupin, kamu nggak bertanggung jawab. Kamu orang yang malas, kamu orang yang tidak berguna sama sekali. Laki-laki harusnya bekerja keras. Ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia pertama itu jatuh dalam dosa, mereka harus kerja keras, berpeluh kok. Ada bagian yang dikerjakan dan sisanya Tuhan yang memberkati. Tapi kalau engkau hanya ongkang-ongkang kaki, mengharapkan emas turun dari langit, uang turun dari langit, sampai matamu biru, engkau akan tetap kekurangan dan tetap melarat serta miskin. Sekarang kita lihat di Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Keinginannya gede sekali. Pengin liburan ke Eropa, pengin jalan-jalan, pengin beli mobil Ferrari, Lamborghini, Range Rover, beli Mercy, BMW. Hanya keinginannya toh. Pengin menjadi orang besar, pinter. Tapi keinginan toh. Tapi kalau nggak bekerja, mana bisa ada hasilnya? Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Malasnya bukan main. Hari ini anak-anak muda, kalau kamu hanya scroll media sosial tanpa mau bekerja, tanpa mau belajar dari keadaan dan situasi yang ada, kamu akan ketinggalan zaman. Apalagi kalau kamu hanya habiskan waktumu sia-sia, kamu tuanya tidak berguna sama sekali. Hari ini manfaatkan dengan baik. Belajar, jangan hanya sekedar banyak pinter komentar di media sosial, tapi kamu prakteknya nol besar. Apalagi komentar dengan orang-orang yang tidak kamu kenal, ngomongnya kotor, ngomongnya jahat, nggak ada gunanya sama sekali. Ngapain komentar dengan orang yang tidak kenal? Kerja, minta hikmat, minta pengertian, apa yang harus kamu lakukan. Jangan punya keinginan gede tapi malasnya bukan main. Saya lakukan yang menjadi bagian saya pernah dinubuatin hamba Tuhan tahun 96. Dan ternyata digenapinya tahun 2021 itu butuh waktu yang lama. Ada bagian yang harus saya kerjakan. Saya belajar firman, saya doa, saya puasa, saya kembangkan kapasitas saya lakukan semua yang Tuhan percayakan. Tidak ada ikut Tuhan itu langsung besar, dimulai dari kecil. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Tapi kalau kita nggak setia pada perkara kecil, jangan berharap kamu dapat perkara yang besar. Itu prinsip kerajaan Allah. Tapi kalau hal yang kamu inginkan itu maunya gede terus, tapi kamu malas memulainya, nggak mau memulainya, jangan pernah berharap kamu punya sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Dimulai hari ini, kembangkan kapasitas, kembangkan skillmu. Kalau hari ini nggak punya kerjaan, apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan dulu. Itu sebagai batu lompatan. Itu sebagai pembuka jalan. Bapak Ibu, Tuhan berkatin kita melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita loh.
Kamu ingin diberkati tapi kamu minta belas kasihan dari orang. Hidup dari belas kasihan, hidupmu sangat tragis itu. Hidupmu sangat menderita itu. Hidupmu jadi batu sandungan itu. Hamba Tuhan harus kerja. Nanti kita akan pelajarin. Paulus itu kerja luar biasa. Dia kerja keras. Yesus pun sebelum pelayanan 3,5 tahun dimulai pelayanannya, dulunya dia seorang tukang kayu. Luar biasa. Nggak ada tokoh di Alkitab itu yang malas. Tidak ada yang hanya ongkang-ongkang kaki main media sosial tanpa melakukan. Kalau bisa cari duit dari media sosial. Buat apa waktu kamu habiskan di media sosial tanpa kamu bisa menghasilkan apa-apa? Bertobat dan berubah hari ini. Coba sekarang kita lihat di Amsal 12 ayat yang ke-9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri. Dimulai dari yang kecil, kerja untuk diri sendiri. Daripada berlagak besar tapi kekurangan makan. Gayanya tinggi selangit. Belagunya bukan main. Dikit-dikit mau barang yang mewah. Mau ngopi di tempat yang enak tapi penghasilanmu pas-pasan, gajimu UMR. Miskin kamu sampai masa tuamu caranya begitu. Kalau kita nggak bisa ngatur keuangan kita nggak minta hikmat dan pengertian, kita nggak bisa kembangkan kapasitas kita. Sekarang perkembangan zaman begitu luar biasa, persaingan ketat sekali, pengangguran ada di mana-mana. Tapi kalau kamu nggak punya nilai dalam hidupmu, nggak punya kapasitas apa-apa, kamu akan tetap sama dari tahun ke tahun, tidak akan perubahan. Justru hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu kecil, setia kerjakan, lakukan. Tidak usah malu, tidak ada pekerjaan yang hina kok. Semua pekerjaan kalau kita lakukan dengan tulus, dengan segenap hati, semua pekerjaan itu mulia kok. Hanya seringkali kita pingin pekerjaan yang kelihatan hebat, kelihatan bagus. Tapi kalau nggak ada kemampuan, ya kembangkan kapasitas dulu. Perbesar kemampuanmu, nanti setia dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan. Lakukan dengan setia. Dimulai dari hal kecil, kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau nggak bisa apa-apa, belajar. Belajar banyak hal. Ini perkembangan zaman semakin ke depan ini semakin luar biasa. Bapak Ibu meski belajar tentang AI, Ibu belajar tentang mata uang digital, Bapak Ibu meski belajar tentang kembangan kapasitas, tentang masalah keuangan dan lain sebagainya. Kalau engkau nggak mau kembangan kapasitas, engkau akan ketinggalan zaman. Engkau akan susah cari pekerjaan kalau udah malesnya bukan main. Setia dulu, tidak perlu belagu. Kelihatan kaya padahal miskin. Nggak ada gunanya sama sekali. Sudah miskin sombong lagi. Perlu bertobat dan berubah. Sudah kekurangan, nggak mau bekerja. Itu yang paling konyol lagi. Belajar. Terus kembangkan kapasitasmu. Sekarang kita lihat apa yang dikerjakan oleh Paulus. Bapak Ibu bisa baca di 1 Tesalonika mulai pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu baca seluruh pasal. Di perikop ini Bapak Ibu akan ngerti apa yang dilakukan oleh Paulus. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, aku berusaha. Saudara-saudara, aku usaha dengan jerih lelah kami. Perhatikan. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Paulus kerja keras siang dan malam. Dia bukan pemalas loh. Ini rasul yang hebat, yang dipercayakan Tuhan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Dia bekerja keras. Ya, hari ini banyak pendeta malesnya bukan main. Hidupnya susah, nggak mau bekerja. Dia pikir saya Imam Lewi. Imam Lewi untuk orang Israel. Kita hari ini adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu bukan Imam Lewi. Kita hari ini imamat yang rajani menurut kitab Petrus. Bapak Ibu, engkau bisa, kalau nganggur, waktumu lebih banyak, cari peluang kerja. Jangan harapkan sekedar persembahan, sekedar belas kasihan orang. Nanti hidupmu kekurangan. Pekerjaan Tuhan itu butuh biaya besar. Nah, saya perhatikan banyak hamba Tuhan ngemis, ngajuin proposal ke orang-orang kaya. Dan saya sering kali ketemu orang kaya, isinya ngeluh, ini pendeta ini kok tukang minta ngajuin proposal, bagaimana, apakah dia punya iman atau tidak. Bapak Ibu mempermalukan dirimu sendiri loh di hadapan Tuhan. Belajar, beri hatimu, belajar, beri hidupmu, belajar dedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang malas, jangan hanya minta-minta, jangan jual firman Tuhan untuk kepentinganmu sendiri. Memalukan. Bapak Ibu, Paulus kerja keras. Dia bekerja siang dan malam supaya dia tidak menjadi beban bagi siapapun, supaya hidupnya nggak jadi batu sandungan. Dia berjerih lelah. Ini kerja keras. Bapak Ibu perhatikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua tokoh itu bekerja keras. Yakub bekerja lebih keras dia. Abraham, Daud, Yusuf, semuanya mereka adalah orang yang kerja keras, bukan pemalas.
Besaliel dan Aholiab bekerja, dia punya skill, punya kemampuan. Dari skill dan kemampuannya dia diberkatin Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kalau hari ini kamu nggak punya skill, nggak punya kemampuan, hanya minta-minta, bikin batu sandungan, mempermalukan nama Tuhan. Jangan sebut dirimu hamba Tuhan kalau kamu hanya minta-minta, hanya minta belas kasihan, ngajuin proposal, bikin malu. Kamu khotbah, minta standar persembahannya sekian-sekian, bikin malu. Jangan pernah jual firman. Kamu bisa ngomong firman, tapi kalau kamu nggak hidupin firman, jadi batu sandungan. Saya percaya hamba Tuhan real dipanggil jadi hamba Tuhan, dipelihara Tuhan tanpa minta-minta belas kasihan. Apalagi ngemis-ngemis bikin malu. Kalau pasti banyak waktu, kerjakan. Apa yang kamu bisa kerjakan? Bikin konten di media sosial, cari duit di media sosial. Jangan ya sekedar nonton media sosial. Kamu jadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu orang yang malas. Orang yang bodoh pasti miskin, melarat, kekurangan, dan menderita. Tapi orang pintar memiliki hikmat dan pengertian. Sekarang kita lihat di Amsal 6 ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Pemalas ini kerjaannya hanya makan dan tidur. Terus bolak-balik hari ini scroll media sosial. Waktunya dihabiskan begitu saja. Banyak anak muda waktunya dihabiskan dengan main game loh. Tanpa pengembangan kapasitas, kamu tuamu akan kekurangan dan sangat miskin sekali. Saya perhatikan ada orang-orang yang hari ini sukses di masa tuanya. Saya perhatikan mereka dari masa mudanya kerja keras loh. Dia nggak buang waktu sia-sia. Makanya ada pepatah untuk orang-orang yang sibuk bekerja, rajin bekerja, waktu adalah uang. Benar-benar realitas waktu adalah uang. Dia nggak mau siakan waktu dan begitu sia-sia. Saya kalau mau boleh ditarik mundur, saya ingin umur 20-an, saya mau kerja lebih giat lagi. Saya mau lakukan sesuatu yang lebih gede lagi. Saya mau bayar harga lebih besar lagi. Saya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Saya ingin semua yang saya kerjakan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya. Sehingga masa Tuhan saya benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kalau engkau ingin dipakai Tuhan tanpa engkau mau bayar harga, tanpa mau belajar, orang nggak mau dengar apa yang kamu khotbahkan, apa yang kamu ajarkan. Belajar, bangun keintiman, miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Datang sama Tuhan, Pak, saya nggak punya skill, saya nggak punya kemampuan. Doa, minta hikmat dan pengertian. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian kepada orang-orang yang mencarinya. Orang yang haus dan lapar akan dipuaskan dan dikenyangkan kok. Selama kita nempel sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat dan pengertian. Tuhan akan tambahkan wahyu yang dalam lagi supaya kita semakin ngerti jalan mana yang harus kita tempuh. Tapi kalau kamu malas, kerjaanmu hanya makan dan tidur, terus main game, terus nggak bisa ngapa-ngapain, waktumu terbuang sia-sia dan kamu akan babak belur. Di Amsal 13 ayat yang keempat, hati si pemalas penuh keinginan. Keinginannya gede pemalas itu. Pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang terkenal, pengen jadi orang hebat, pengen beli mobil mewah, pengen punya mansion house, pengen punya kebun, pengen punya bisnis. Tetapi sia-sia saja karena hanya sebatas keinginan. Tetapi orang yang hatinya orang rajin diberi kelimpahan. Hatinya orang yang rajin itu diberi kelimpahan. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Orang rajin itu diberkati. Dan Tuhan berkati melalui apa yang kita kerjakan hari ini. Bapak Ibu, dipercayakan apa, tekunin, kerjakan dengan sepenuh hati. Kembangkan kapasitasmu, Tuhan akan tambahkan yang lebih besar lagi. Sekarang kita lihat lagi di Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Malesnya bukan main. Orang pemalas itu jalannya tidak akan pernah kemana-mana. Perjalanan hidupnya akan tersakitin. Karena seperti pagar duri perjalanannya. Akan tersandung, terjatuh, kekurangan, ditolak. Karena nggak bisa bekerja, nggak punya kemampuan. Hanya ngandelin orang lain. Iya, kalau orang tuanya kaya, kalau orang tuanya miskin, bagaimana seperti ini? Makanya kita harus memiliki hikmat dan pengertian seperti ini. Kalau tidak, hidup kita di masa tua akan kekurangan dan menderita. Saya perhatikan orang yang kerja keras pun kau harus memiliki hikmat dan pengertian untuk menyimpan hasil pekerjaanmu loh, menyimpan uangmu loh. Engkau harus simpan, engkau harus investasikan di mana supaya engkau bisa menikmati itu. Jangan ketika sudah kerja keras, kamu habiskan untuk foya-foyamu. Kamu tambah susah nanti. Belajar
mengelola hasil dengan baik seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika masa kelimpahan. Dia memiliki hikmat dan pengertian. Dia taruh semua hasilnya itu di lumbung-lumbung, luar biasa sekali. Tapi ketika masa kelaparan, masa kesusahan, dia masih ada persediaan, meski belajar seperti itu. Itu adalah hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kenapa banyak orang sampai kekurangan menderita? Karena nggak memiliki hikmat, nggak bisa mengelolanya dengan baik. Kita ini dipercayakan hartanya Tuhan. Kita ini sekedar bendahara yang mengelola hartanya Tuhan. Kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, bagaimana Tuhan mau percayakan yang lebih besar lagi? Tuhan tidak akan percayakan yang lebih besar lagi. Beri sepenuhnya untuk Tuhan. Dedikasikan hidupmu untuk Tuhan. Belajar memiliki hikmat dan pengertian. Jangan kamu malas, gak mau melakukan apa-apa, hidupmu akan tersandung dan kau tidak akan pernah kemana-mana. Ini contohnya orang pemalas itu seperti ini. Di Amsal 19 ayat 24. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Si pemalas tinggal celupkan tangannya pada pinggan. Tapi tidak juga mengembalikan mulutnya. Udah celup tangannya ke madu mungkin. Tinggal tarik tangannya ke mulutnya. Malasnya bukan main. Ini orang memang nggak punya gairah hidup nih, orang-orang seperti ini. Jangan kumpul sama orang pemalas. Kamu akan ketularan malas loh. Kamu kalau pingin hikmat, kamu bergaul dengan orang yang punya hikmat. Kamu belajar sama orang-orang yang lebih berhasil. Bagaimana rahasianya? Belajar sama mereka. Sampai hari ini pun saya belajar dengan orang yang lebih sukses, lebih berhasil. Lebih dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Dipercaya kekayaan, dipercaya berkat besar. Belajar sama mereka. Bagaimana mereka mendapatkannya. Belajar ilmunya dan lakukan, kerjakan bagianmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan pelihara hidupmu sampai masa tuamu tidak akan pernah kekurangan. Di Amsal 22 ayat yang ke-13, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Pemalas itu selalu pakai alasan apapun ketika mau disuruh mengerjakan sesuatu, atau disuruh belajar, atau disuruh bertindak. Selalu ada alasan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau disuruh, ditegur, dinasihatin, punya alasan membenarkan diri, kamu adalah orang yang sombong. Tapi kalau kamu sudah miskin tapi sombong, gak mau bekerja, lebih konyol lagi itu. Tinggal tunggu waktu aja kemelaratan mendatangimu. Selalu punya alasan. Di Amsal 26 ayat 13 juga ngomong yang sama. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya, untuk membuat dirinya tetap gak kemana-mana. Pemalas gak mau belajar, pemalas isinya hanya komplain, pemalas hanya punya angan-angan tapi gak melakukannya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawabnya dengan bijaksana. Di Amsal 26 ayat yang 16. Pemalas itu selalu merasa paling hebat, paling pinter komentar, pinter ngamuk, gampang tersinggung. Miskin, kekurangan, melarat, minta belas kasihan. Belajar berubah. Kalau engkau nggak mau berubah, engkau akan tetap kekurangan. Engkau akan tetap melarat. Engkau akan tetap miskin. Hidupmu akan jadi batu sandungan. Tidak akan jadi berkat. Belajar hari ini berubah. Orang-orang yang hari ini mungkin sekitar hanya 1% yang menguasai harta kekayaan di bangsa ini. Mereka adalah orang pinter. Orang-orang yang punya wawasan. Mereka adalah orang yang punya kuasa, punya strategi, punya hikmat dan pengertian. Bapak Ibu, kalau engkau nggak memiliki hikmat dan pengertian, tapi malas belajar, kamu akan tetap sama dari tahun ke tahun. Hidupmu tidak akan pernah berubah. Hidupmu akan tetap seperti itu. Hari ini meski belajar berubah loh. Sungguh berdedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, jalan sama Tuhan, engkau akan melihat keajaiban Tuhan, engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan, bagaimana Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Alkitab katakan, orang benar akan menikmati harta kekayaan dari bangsa-bangsa. Itu dimulai dari orang yang memiliki hikmat dan pengertian. Kalau engkau nggak memiliki hikmat dan pengertian, engkau mesti mulainya dengan hidup takut akan Tuhan. Bertobat, berubah, dedikasikan hidupmu sama Tuhan. Kalau engkau nggak tahu apa yang harus diperbuat, jalan sama Tuhan, minta hikmat dan pengertian, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Saya berdoa, hari ini tidak ada orang Kristen yang malas hanya ungkang-ungkang kaki, hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kerja sekarang. Laki-laki engkau harus kerja. Perempuan, engkau harus bijaksana mengelola keuangan dengan baik. Kalau engkau nggak bisa dipercaya mengelola harta kekayaan dengan baik, kamu akan susah.
hidupmu akan menderita. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini akan membuat hidup kita semakin memiliki pengertian dan tahu apa yang harus kita perbuat. Saya berdoa tidak ada orang miskin lagi, karena mereka bekerja dengan tangannya dan Tuhan berkati. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami, firman ini nempel sampai kedalaman batin kami, mengubahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Dan kami percaya Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Berikan hikmat dan pengertian apa yang harus kami kerjakan, apa yang lakukan. Kami tahu ketika krisis datang, ketika masa susah datang, kami menjadi orang yang memiliki hikmat, tahu apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan, dan kami tidak akan pernah kekurangan. Kami mau belajar seperti Yusuf yang memiliki hikmat dan pengertian, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti tokoh-tokoh yang hebat yang hidup di zamannya. Kami ingin berjalan dalam kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk Raja kami yang Maha Mulia. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan ini. Berkati apapun yang mereka kerjakan, keluarganya, bisnis, usahanya, Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam gua. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive that. Jesus name. Receive that. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan dia? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.